Assalamualaikum sahabat kelinci, ketemu lagi di Peternak Kota Channel. Untuk video kali ini saya akan membahas cara budidaya kelinci dengan baik. Tetapi sebelum kami bahas, yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan supaya channel kami tetap berkembang. Oke, lanjut ke pokok pembahasan. Peluang usaha ternak kelinci cukup menjanjikan karena kelinci termasuk hewan yang gampang dijinakkan, mudah beradaptasi dan cepat berkembang biak. Secara umum terdapat dua kelompok kelinci, yakni kelinci budidaya dan kelinci hias. Kelinci budidaya adalah jenis kelinci yang dibudidayakan untuk dikonsumsi dagingnya atau diambil kulit dan bulunya. Sedangkan kelinci hias adalah jenis kelinci untuk hewan kesayangan. Sebenarnya tak ada batasan pasti antara kelinci hias dan budidaya. Banyak ras kelinci yang awalnya diperlakukan sebagai kelinci hias di kemudian hari dimanfaatkan menjadi kelinci pedaging karena rasa tersebut memiliki keunggulan pedaging seperti bobotnya yang besar, pertumbuhan bobot cepat, dan perkembangbiakannya tinggi. Begitu pula sebaliknya, kelinci yang awalnya diperuntukkan untuk pedaging namun karena bentuk dan rupanya indah memukau kemudian dikembangkan sebagai kelinci hias. Jenis kelinci budidaya terdapat tiga fokus utama dalam ternak kelinci, yakni berorientasi pada daging, kulit, dan bulu. Jenis-jenis kelinci pun memiliki keunggulan berbeda-beda. Ada yang unggul di pertumbuhan, daging, kualitas kulit, dan produksi bulu atau wool. Di Indonesia, ternak kelinci masih didominasi oleh kelinci pedaging. Hal ini karena industri kulit dan wool kelinci belum berkembang luas. Ada baiknya kita mengenal jenis-jenis kelinci agar bisa disesuaikan dengan orientasi ternak kita, yaitu jenis kelinci pedaging, Flemish Gen dan New Zealand White. Untuk diambil kulitnya jenis rag dan satin. Kalau untuk bulu atau woolnya yaitu Angora. Langkah yang pertama yaitu kita memilih indukan. Memilih bibit atau calon indukan harus benar-benar diperhatikan karena bibit berperan besar menentukan tingkat keberhasilan ternak kelinci. Indukan kelinci menentukan produktivitas dan kualitas hasil budidaya. Berikut ini beberapa kiat untuk memilih bibit ternak kelinci potong. Cara kelinci yang memiliki riwayat kesehatan yang baik, keturunan dari kelinci-kelinci yang menghasilkan banyak anak dalam sekali kelahiran. Yang pertama, bobot tubuh indukan kelinci betina minimal 4-5 kg, jantan 3-5 kg. Memiliki pinggul yang bulat penuh, punggung tidak cekung, mata cerah, tidak terlihat lesu dan ngantuk, bulu bersih terutama di sekitar kelamin. Yang kedua yaitu memberi pakan. Di alam bebas, kelinci hanya mengonsumsi hijauan. Untuk usaha ternak, kita bisa memberikan hijauan konsentrat ditambah dengan vitamin. Hijauan yang disenangi kelinci antara lain limbah sayuran seperti sawi, wortel, lobak, dan daun singkong. Juga jenis rumput-rumputan dan daun-daunan dari tanaman kacang tanah, jagung, dan pepaya. Selengkapnya bisa dilihat dalam jenis-jenis makanan kelinci, sedangkan konsentrat biasanya berupa pelet buatan pabrik. Pemberian pelet dilakukan untuk memudahkan dan membuat praktis pemberian pakan. Pelet biasanya sudah memiliki kandungan nutrisi lengkap
Biaya pembelian pelet memang cukup mahal, namun ketersediaan dan kontinuitas lebih terjamin. Hal ini sangat diperlukan untuk usaha ternak kelinci secara intensif. Pemberian hijauan dimulai sejak kelinci berumur 2 minggu, sedikit demi sedikit. Jenis hijauan yang diberikan sebaiknya dilayukan terlebih dahulu untuk mencegah kembung pada anak kelinci, yang bisa mengakibatkan kematian anak kelinci. Biasanya disapai setelah berumur 8 minggu. Total kebutuhan pakan untuk kelinci mencapai 4-5% dari bobot tubuhnya per hari. Kelinci muda 4 bulan membutuhkan hijauan 20% dari total pakannya. Kelinci lebih dari 4 bulan membutuhkan 60% hijauan dari total pakannya. Sebaiknya pisahkan waktu pemberian pakan konsentrat dengan hijauan. Misalnya, konsentrat diberikan pada pagi hari sekitar jam 10. Hijauan bisa diberikan pada pukul 13-18. Panduan dasar ternak kelinci. Yang ketiga yaitu mengawinkan kelinci. Salah satu parameter untuk melihat produktivitas ternak kelinci adalah dengan melihat tingkat kelahiran. Kelinci berproduksi dengan melahirkan anak. Kelinci memasuki tahap dewasa dan siap dikawinkan pada umur 6-12 bulan, tergantung pada jenis rasnya. Secara alamiah, kelinci betina yang siap melahirkan anak akan menunjukkan tanda-tanda birahi sebagai berikut. Yang pertama, terlihat gelisah, perilakunya selalu mencari-cari pejantan, suka menggosok-gosokkan dagunya pada benda-benda di sekitarnya atau kelinci lain, vulva berwarna kemerahan dan basah. Mengawinkan kelinci bisa dengan 2 cara, yaitu secara berkelompok atau berpasangan. Perkawinan berkelompok dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah betina dan pejantan dalam satu area. Satu pejantan bisa mengawini 5 atau 10 betina. Sedangkan cara berpasangan dilakukan dengan memasukkan 1 betina dan 1 jantan dalam satu kandang selama masa perkawinan. Amati apakah terjadi kawinan atau tidak. Bila tidak, kemungkinan tidak cocok, ganti pejantan dengan yang lain. Kelinci siap dikawinkan atau hal-hal umum kelinci yang siap dikawinkan, yaitu kelinci siap untuk kawin setelah berumur 6-12 bulan tergantung jenis ras. Masa birahi kelinci berlaku selama 11-15 hari. Dari masa birahi 1 ke masa birahi selanjutnya berlangsung selama 2 minggu. Masa kehamilan berlangsung 28-35 hari tergantung jenis ras. Secara alami, masa menyusui kelinci bisa berlangsung selama 8 minggu. Dalam usaha ternak kelinci, masa menyusui eksklusif dilakukan selama 15-20 hari. Kelinci betina bisa dibuai lagi atau subur kembali setelah 2 minggu terhitung sejak melahirkan. Dalam 1 tahun, kelinci bisa mengalami hingga 5 kali kehamilan. Jumlah anak dalam 1 kali kelahiran 4-12 ekor. Masa reproduktivitas biasanya berlangsung 1-3 tahun. Panen ternak kelinci. Tidak ada patokan pada umur berapa ternak kelinci bisa dipanen. Pasar kelinci saat ini tidak semasif jenis daging lain seperti unggas, sapi, atau kambing. Kelinci biasanya dijual anakannya sebagai peliharaan. Untuk menjual anakan sebaiknya di atas 2 bulan setelah masa penyusuan, karena kelinci yang terlalu muda dikhawatirkan tidak akan bertahan terpisah dari induknya. Sedangkan untuk pedaging, biasanya dipanen setelah kelinci berusia 3 bulan atau mempunyai bobot 2-3 kilo. Lama waktu penggemukan untuk mencapai bobot tersebut berlangsung sekitar 2-3 bulan. Bila dijual lebih lama lagi, biasanya sudah tidak ekonomis, karena kelinci membutuhkan pakan yang lebih banyak. Apabila kita ingin menjual bibit atau calon indukan, biasanya dipelihara hingga kelinci berumur 10-12 bulan.
Oke dari kami, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Dari hobi menjadi rezeki. Salam sukses, tetap semangat.